Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz. Pada pertemuan kali ini, Ustadz akan membahas tentang materi yang kemarin, yang masih melanjutkan materi kemarin, yaitu sejarah dari Umar bin Khattab. Nah, kemarin kan pada materi yang sebelumnya, Ustadz sudah menerangkan bagaimana nasabnya dari Umar bin Khattab ini, yang ternyata beliau ini masih masuk ke dalam suku Adi, yaitu suku yang masih satu rumpun dengan suku Quraisy, yaitu sukunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus bagaimana proses Umar bin Khattab ini masuk Islam yang sudah diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, setelah Umar bin Khattab ini masuk Islam, Umar bin Khattab ini menyarankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, why? Kenapa? Ada yang tahu mungkin ya? Kenapa? Yang masih ingat kemarin? Nah, karena Umar bin Khattab ini adalah orang yang dulunya beliau ini adalah pemimpin dari kabilah, ataupun kabilah itu bisa dikatakan kayak kelompok ya. Seperti kabilah-kabilah dari suku Adi itu tadi. Nah, jadi Umar bin Khattab ini menyarankan untuk Rasulullah berdakwah secara terang-terangan karena beliau ini sudah mengetahui medannya, sudah mengetahui bagaimana kondisi masyarakat ataupun ya kondisi dari daerah yang akan didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena apa? Umar selain itu juga Umar ini memiliki pengaruh yang besar untuk dakwah Islam atau penyebaran dakwah Islam atau syiar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena Umar pada saat itu juga dikenal sebagai orang yang kuat, orang yang ditakuti oleh semua orang, karena kemarin sudah Ustaz jelaskan bahwasanya Umar adalah orang yang cerdas, orang yang kejam dan segala macamnya sebelum Umar masuk Islam ini. Maka dari itu semua orang itu pada takut sebelum Umar masuk Islam. Nah, setelah Umar masuk Islam, yang takut dengan Umar itu yaitu malah musuh-musuh Islam, yaitu musuh-musuhnya Rasulullah SAW, orang-orang kafir itu menjadi takut untuk mengganggu Rasulullah SAW karena ada backup dari Umar bin Khattab ini. Nah, setelah Umar menyarankan hal-hal tersebut, secara tidak langsung Umar ditunjuk Rasulullah SAW sebagai penasehatnya. Nah, itulah yang dilakukan Umar selama Rasulullah hidup. Umar terus mendampingi Rasulullah menjadi penasehat dari Rasulullah SAW. Namun ketika Rasulullah SAW meninggal, yang ditunjuk sebagai khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar Siddiq, karena beliau termasuk salah satu as-sabiqun awalun ataupun orang yang pertama kali masuk Islam dan juga orang yang membenarkan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang dirasa paling tepat yaitu orang yang pantas menjadi khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar Siddiq tadi. Namun setelah kepemerintahan dari Abu Bakar Siddiq itu, mungkin hanya 2 tahun kepemerintahan khalifah dari Abu Bakar Siddiq. Nah, beliau ini memerintah selama 2 tahun. Setelah itu beliau jatuh sakit. Nah, atas beberapa masukan dan juga memang Abu Bakar Siddiq ini sudah merasa bahwa dirinya sudah tidak mampu untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai khalifah. Abu Bakar Siddiq menerima masukan dari kaum muslimin untuk menunjuk khalifah yang baru, yaitu ada usulan bahwasannya yang ditunjuk sebagai khalifah yang baru adalah Umar bin Khattab. Nah, setelah berbagai pertimbangan yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, maka dibaiatlah atau diangkat Umar bin Khattab ini menjadi atau ditunjuklah Umar bin Khattab ini untuk nanti menjadi penggantinya dari Abu Bakar Siddiq ini. Nah, Umar bin Khattab ini dilantik ataupun dibaiat atau diangkat menjadi khalifah yang baru setelah meninggalnya Abu Bakar Siddiq karena sakit. Seperti itu. Umar bin Khattab dilantik pada bulan Jumadi akhir pada tahun 13 Hijriah. Nah, jadi tadi itu
proses dilantiknya Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua. Nah, untuk materi selanjutnya Ustadz akan menjelaskan prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah selanjutnya. Nah, mungkin demikian dulu video pembelajaran dari Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.